Penyerangan besar-besaran. Hanya dalam waktu semalam armada tempur Kekaisaran Cahaya Naga telah siap menggempur Gunung Wongku dari segala penjuru. Putra Mahkota memimpin langsung armada tempur darat, sementara dua jenderal dari Kekaisaran Cahaya Naga telah bersiap untuk melakukan penyerangan lewat udara. Hari itu armada tempur dari Kekaisaran Cahaya Naga mulai melakukan pergerakan. Debu tebal berterbangan saat armada darat Kekaisaran Cahaya Naga mulai melewati gerbang kota. Di atas puncak Gunung Wongku, Ninchu beserta semua yang terlibat dalam pertempuran yang akan terjadi, berkumpul di suatu ruangan. Kaisar Ansher, bagaimana perkembangan pasukan kita dan bagaimana perkembangan terkini pasukan musuh yang melewati darat? Tanya Ninchu. Tuan Muda. Pasukan musuh bergerak sangat lambat tapi memiliki armada tempur yang 10 kali lipat banyaknya dari armada tempur darat yang kita miliki. Walaupun kita kalah jumlah akan tetapi kita memiliki pasukan tempur yang telah dilatih khusus menghadapi pertempuran besar, sehingga tak ada kekhawatiran jika kita harus kalah melawan pasukan darat Cahaya Naga, jawab Kaisar Ansher. Bagus. Walaupun kita kalah jumlah tapi prajurit kita memiliki kekuatan yang di atas rata-rata pasukan musuh. Selain itu kita juga diuntungkan dengan keberadaan kita yang di atas pegunungan. Hal itu dapat kita manfaatkan untuk menyerang pasukan darat Cahaya Naga dengan menggunakan anak panah. Kita juga dapat menempatkan pasukan di tempat-tempat strategis untuk melakukan penyerangan secara mendadak dan tak diduga-duga oleh pasukan musuh, ucap Ninchu. Tuan Muda. Kami telah mempersiapkan pasukan di jalur-jalur yang nantinya akan dilewati pasukan musuh, dan bisa dikatakan persiapan kita untuk menghadapi pertempuran ini sudah matang, tinggal menunggu waktu yang tepat dalam menerapkannya, jawab Kaisar Ansher. Tensi akan membantumu dengan para binatang roh hutan ini, dan Raja Binatang Roh Iblis Kuno juga akan ikut bertempur menghadapi pasukan Kekaisaran Cahaya Naga, ucap Ninchu. Ninchu kemudian melirik ke Pangeran Sisio dan Putri Yinzi kemudian dia pun berkata, "Bagaimana dengan pasukan terbang kita Pangeran?" Tanya Ninchu. Pasukan terbang kita saat ini tengah berada di awan. Aku sengaja membuat awan sihir agar dapat menempatkan pasukan terbang kita di sana. Gabungan pasukan terbang Istana Sihir dan pasukan terbang Phoenix dari Istana Orji, sama besarnya dengan pasukan terbang Cahaya Naga, dan aku yakin dalam pertempuran udara pasukan terbang kita yang akan memenangkan pertempuran itu. Ucap Pangeran Sisio. Pangeran, saat ini kita memang tengah menghadapi pertarungan besar melawan Istana Cahaya Naga, akan tetapi kita harus memperhitungkan kekuatan besar yang ada di belakangnya, karena saat ini para iblis yang didukung jenderal besarnya telah bergabung dengan Kekaisaran Cahaya Naga, sehingga kekuatan yang mereka miliki saat ini tak bisa kita anggap remeh. Jangan sampai perhitungan kita salah sehingga kita sendiri yang akan menanggung akibat kekalahan dalam pertempuran yang akan terjadi, ucap Ninchu. Aku mengerti Tuan Muda, kami semua akan berjuang sekuat tenaga untuk menghancurkan kekuatan besar armada tempur terbang Kekaisaran Cahaya Naga, dan aku sendiri yang akan turun langsung menjadi pemimpin pasukan terbang kita, jawab Pangeran Sisio. Jika begitu aku menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepadamu. Aku ingin kau tak memberi ampun kepada musuh, hancurkan sampai seakar-akarnya, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, jawab Pangeran Sisio. Sebelum matahari terbit di ufuk timur, pasukan darat Kekaisaran Cahaya Naga telah sampai di kaki gunung,
Putra Mahkota memanggil Jenderal Iblis untuk melihat situasi hutan yang akan mereka lewati, dengan penciumannya yang sangat tajam. Putra Mahkota, aku tak merasakan adanya kehadiran orang-orang di sekitar sini, kemungkinan karena rasa takut akibat banyaknya pasukan kita yang datang ke Gunung Wongku, membuat orang-orang itu bersembunyi di atas puncak Gunung Wongku, ucap Jenderal Iblis. Putra Mahkota, aku merasakan jika akan ada banyak rintangan untuk masuk ke dalam hutan ini, karena aku yakin penculikan Kaisar telah direncanakan dengan matang oleh mereka, sehingga mereka telah mempersiapkan jikalau kita melakukan pengajaran, timpal Jenderal Seon King yang merupakan jenderal terkuat Kekaisaran Cahaya Naga saat ini. Jika begitu kita harus menggunakan strategi dengan baik. Aku minta pasukan kita dibagi dua bagian. Pasukan yang pertama akan dipimpin oleh perwira Chen, dengan skala kecil untuk masuk duluan ke dalam hutan. Setelah 1 jam maka prajurit besar kita akan masuk ke dalam hutan untuk menggempur puncak Gunung Wongku, ucap Putra Mahkota. Baiklah Putra Mahkota, strategi itu akan kita jalankan sesuai dengan perintahmu, jawab penasehat istana. Setelah dirasa cukup dengan prajuritnya yang ada, Komandan Chen langsung masuk ke dalam hutan, untuk menuju ke puncak Wongku. Keanehan terjadi, tak ada satupun orang yang ditemuinya di dalam hutan hingga dia pun bergumam. Mengapa Putra Mahkota begitu takut pada pemberontak yang menculik Yang Mulia Kaisar, sehingga mengerahkan pasukan besar-besaran dalam meringkusnya? Tak lama kemudian ribuan anak panah seketika itu menyerang pasukan yang di bawahnya, dan dalam sekejap 2000 pasukan yang dibawanya mati dengan sekali serangan. Serahkan dirimu atau kau ikut mati bersama pasukanmu itu. Hardik Kaisar Ansher. Ha, ha, ha. Aku tak akan pernah menyerah, lebih baik aku mati daripada menjadi budak bagi kalian, jawab Komandan Chen kemudian menghunus pedangnya dan melesat ke arah sang kaisar. Belum sempat Komandan Chen menyerang Kaisar Ansher, tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat cepat ke arahnya, yang membuat Komandan Chen mengurungkan niatnya untuk menyerang ke arah Kaisar Ansher. Paman, aku mengenalmu sedari kecil sebagai komandan tempur Kekaisaran Cahaya Naga yang paling setia. Aku tak ingin paman mati sia-sia karena bergabung dengan Putra Mahkota yang telah bersekutu dengan iblis. Paman, aku ingin mengajakmu bergabung denganku, karena aku tahu kau sangat setia pada Kaisar dan Istana Cahaya Naga, ucap Pangeran Zhengwu. Pangeran, bukankah kau tengah sakit parah, dan ternyata kau masih hidup dan merencanakan ini semua, ucap Komandan Chen. Benar Paman. Aku dan Kaisar selama ini sakit, semua itu karena ulah Putra Mahkota. Kematian Permaisuri dan kakakku Zheng Nong juga merupakan ulahnya. Dia telah merencanakan semua agar dapat menguasai Kekaisaran Cahaya Naga. Dengan memasukkan roh jiwa iblis ke dalam tubuh kami berdua, membuat kami kehilangan kesadaran karena jiwa kami telah diambil alih oleh roh iblis, dan setelah tak ada halangan lagi maka Putra Mahkota dengan sendirinya mengangkat dirinya menjadi penguasa baru di Kekaisaran Tenaga, ucap Pangeran ketiga. Aku tak menyangka Putra Mahkota sekeji itu, hingga membuat keluarga Kekaisaran menjadi seperti ini. Pangeran, aku akan selalu setia kepada Yang Mulia Kaisar, dan hari ini aku akan bergabung dengan Anda Pangeran, ucap Komandan Chen. Terima kasih Paman, dan selamat bergabung, jawab Pangeran Zhengwu. Bersambung. Episode sebelumnya. Murka Putra Mahkota. Episode berikutnya. Jenderal Iblis vs Ninchu.
Pendekar Naga Giok. Jenderal Iblis vs Ninchu. Di dalam sebuah ruangan, setelah mempercayakan pertempuran besar yang akan terjadi kepada Kaisar Ansher dan Pangeran Sisio, Ninchu mulai melakukan penyembuhan kepada Kaisar Zheng Hong. Ninchu yang telah mengetahui kemampuan roh iblis di dalam tubuh sang kaisar, karena sebelumnya dia telah mengalahkan roh iblis yang sama yang berada di tubuh pangeran ketiga, membuat Ninchu lebih mudah menyembuhkan Kaisar Zheng Hong, dan pada akhirnya Ninchu berhasil menghancurkan roh iblis yang berada di dalam tubuh sang kaisar, sehingga membuat sang kaisar terbebas dari roh iblis yang ada di tubuhnya. Ninchu menemui tetua Wong Chen yang berjaga di luar bangunan kayu, tempat keberadaan Ninchu yang tengah menyembuhkan Kaisar Zheng Hong. Tetua Wong Chen, aku serahkan Kaisar Zheng Hong padamu, karena aku akan membantu Kaisar Ansher dalam menghadapi pasukan darat Kekaisaran Cahaya Naga yang menuju ke tempat ini, ucap Ninchu. Pergilah. Aku akan merawat Kaisar Zheng Hong, jawab tetua Wong Chen. Sementara itu, putra mahkota yang telah menunggu lama kabar dari Komandan Chen yang telah masuk duluan ke dalam hutan pegunungan, pada akhirnya tak sabar untuk menunggu lagi, sehingga putra mahkota memerintahkan padukan daratnya secara besar-besaran menuju ke dalam hutan pegunungan. Para iblis yang telah bergabung di dalam pasukan Cahaya Naga segera bergerak maju, yang membuat suasana hutan kini ramai dengan pasukan dari Kekaisaran Cahaya Naga. Tiba-tiba saja ribuan anak panah berterbangan menuju pasukan Cahaya Naga, yang membuat para iblis bersama-sama menyatukan kekuatan untuk membendung serangan anak panah yang seperti hujan, memborbardir pasukan Kekaisaran Cahaya Naga. Dengan kekuatan kuat dari para iblis, serangan anak panah itu tertahan di udara akibat adanya pembatas seperti kabut berwarna merah darah, yang tak mampu ditembus sehingga serangan anak panah itu pun dapat dihancurkan oleh kekuatan besar para iblis. Setelah serangan anak panah dapat dipatahkan oleh para iblis, tiba-tiba saja ribuan binatang roh yang berada di dalam hutan, seketika itu berlarian dan menerjang ke arah pasukan darat Cahaya Naga, yang membuat pertempuran pun terjadi di tempat itu. Dari jauh Ninchu mendengar adanya suara pertempuran, dengan cepat Ninchu membuka portal ke hutan binatang iblis, sehingga seluruh serigala penghuni alam reruntuhan segera keluar dari dalam sana termasuk Raja Serigala Iblis Kuno, Kurama. Kurama, bantu aku untuk menghancurkan pasukan Cahaya Naga, ucap Ninchu kemudian melesat ke arah punggung Kurama. Baik Tuan Muda, jawab Kurama kemudian melesat cepat menuju ke tempat pertempuran yang terjadi, yang diikuti ratusan ribu pasukan Serigala Iblis Kuno di belakangnya. Putra mahkota yang menganggap remeh pasukan pangeran ketiga, menjadi sangat terkejut saat melihat banyak sekali serigala yang mengeluarkan lahar api di permukaan kulitnya, kini menyerang pasukan yang dipimpinnya. Cepat bunuh pemuda yang ada di atas tubuh serigala itu. Perintah putra mahkota. Jenderal Iblis yang sangat penasaran dengan Ninchu, atas pertarungan sebelumnya yang belum tuntas, segera melesat ke arahnya dengan melakukan serangan jarak jauh yang mematikan. Bola energi berwarna merah darah seketika itu menghujam ke arah Ninchu, akan tetapi serangan itu terlebih dahulu dipatahkan oleh Kurama dengan tembakan bola energi yang ditembakkan dari mulutnya. Akibat benturan kedua energi yang terjadi, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga di tempat itu, yang membuat Kurama dan Jenderal Iblis sama-sama terseret beberapa meter ke belakang. Terima kasih Kurama, biarkan Jenderal Iblis itu aku yang mengurusnya,
Kau bantulah untuk menghancurkan pasukan darat kekaisaan cahaya naga itu, perintah Nincu. Baik Tuan Muda. Jawab Kurama kemudian pergi meninggalkan Nincu. Kini Nincu saling berhadapan dengan Jenderal Iblis. Tampak bola mata Jenderal Iblis kini memancarkan cahaya merah menyala, yang membuat aura kuat di tubuhnya terlihat nyata, hingga membuat daun-daun di sekitar tempat itu terbakar. Aku sudah tak sabar ingin bertarung denganmu, dan hari ini aku akan membunuhmu karena di masa depan kau pasti akan menghalang-halangi Yang Mulia Raja Iblis untuk menguasai dunia, ucap Jenderal Iblis dengan penekanan di perkataannya. Raja Iblis tak akan menguasai dunia selama aku masih hidup. Aku akan menghancurkan ras iblis seakar-akarnya, hingga tak ada lagi iblis yang tersisa di dunia ini, jawab Nincu. Ha, perkataanmu terlalu tinggi anak muda. Kau lihat. Saat ini dengan keberadaanku di Kekaisaran Cahaya Naga, aku telah membuat keluarga besar Kekaisaran terpecah dan saling bunuh. Dengan menghancurkanmu dan Kaisar terdahulu maka dengan mudah ras iblis akan menguasai Kekaisaran ini lewat putra mahkota. Tinggal selangkah lagi aku akan mewujudkan hal itu, ucap Jenderal Iblis. Jangan bermimpi. Teriak Nincu dan langsung menyerang ke arah Jenderal Iblis dengan serangan pedang penguasa malam. Pertarungan pun terjadi, benturan pedang penguasa malam dan kuku di jari-jari kekar Jenderal Iblis, menimbulkan percikan bunga api di mana-mana, hingga sebuah tendangan telak dari Nincu berhasil mengenai dada Jenderal Iblis, yang membuat Jenderal Iblis terhempas ke tanah dengan keras. Debu tebal berterbangan di udara saat tubuh sang jenderal menghantam tanah dengan keras, dan saat debu tebal itu menghilang sang Jenderal Iblis telah berdiri di tempatnya, dengan membersihkan debu yang melekat di tubuhnya. Cukup lumayan juga kemampuanmu anak muda. Kau telah mampu membuatku terhempas ke tanah dengan keras, ucap sang Jenderal Iblis. Nincu menatap dingin ke arah Jenderal Iblis sambil bergumam. Tak kusangka Jenderal Iblis ini begitu kuat, seranganku tadi tak berarti apa-apa padanya, jika hanya kultivator di ranah dewa, dia pasti sudah terluka parah dengan seranganku tadi. Kini terlihat Jenderal Iblis itu menelan sebuah pil berwarna merah darah, dan tak lama kemudian otot-otot di tubuhnya semakin membesar, dan urat-urat yang berada di tubuhnya pun terlihat semakin jelas, yang membuat Jenderal Iblis itu semakin terlihat sangat menyeramkan. Jenderal Iblis lantas melesat cepat ke arah Nincu, dan Nincu sangat dikejutkan dengan serangan cepat sang Jenderal Iblis, yang tiba-tiba saja telah berada sangat dekat dengan dirinya dengan melesakkan sebuah tinju keras yang mengandung kekuatan besar, sehingga Nincu harus menahan serangan itu dengan membentuk perisai dari kedua simbol di tubuhnya. Tinju itu menghantam perisai yang dibuat oleh Nincu, sehingga perisai itu retak dan Nincu terseret beberapa meter ke belakang. Jenderal Iblis ini mampu berteleportasi dengan serangannya, dan menambah daya serangnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus mencari cara untuk mengimbangi serangan cepatnya itu, karena langkah bayangan yang kumiliki tak mampu untuk mengimbangi kecepatan serangnya, batin Nincu. Selagi Nincu memikirkan cara untuk mengimbangi kecepatan serang sang Jenderal Iblis, kembali sang Jenderal Iblis menyerang ke arah Nincu dengan kecepatan serang yang mampu berteleportasi sesuai dengan keinginannya. Bersambung. Penyerangan besar-besaran. Episode berikutnya. Kemenangan Nincu. Kekar Naga Giok. Kemenangan Nincu.
Dalam beberapa detik Jenderal Iblis telah melakukan teleportasi ke berbagai arah dalam menyerang Ninchu, dan dengan melakukan serangan berupa cakar dari kuku tajam yang dimilikinya, Sang Jenderal Iblis berhasil membuat Ninchu terdesak dengan hebat. Ninchu yang tak mampu mengimbangi kecepatan serang Sang Jenderal Iblis, harus bergulingan di tanah agar dapat lolos dari serangan Sang Jenderal Iblis. Akibat serangan gencar yang dilakukan Jenderal Iblis terus-menerus, membuat Ninchu menyadari kelemahannya saat ini, yaitu dalam segi kecepatan. Kembali Jenderal Iblis menghilang dari tempatnya berada, dan tahu-tahu telah muncul di samping Ninchu dengan sebuah bola energi yang diarahkan ke tubuh Ninchu. Ninchu sangat terkejut. Baru kali ini dia merasakan dipermainkan dalam sebuah pertarungan, sehingga dia pun menahan serangan itu dengan perisai dua simbol dewa di tubuhnya. Ledakan pun terjadi sehingga menimbulkan retakan di tanah, tampak perisai pelindung yang dibentuk Ninchu pecah, yang membuat Ninchu harus terhempas dengan keras di tanah. Ninchu menyeka darah segar yang mengalir di sudut bibirnya. Kemudian dia pun bangkit kembali. Jenderal Iblis ini telah mempermainkanku, dan pertarungan yang diinginkannya merupakan pertarungan jarak dekat. Baiklah jika begitu kita lihat apakah kau mampu untuk bertahan dari serangan balikku ini, batin Ninchu. Diam-diam Ninchu telah mempersiapkan sebuah teratai kaca ilahi yang kini berada di genggaman tangannya. Teratai itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, sehingga Jenderal Iblis dapat merasakan kekuatan itu dari tempatnya berada. Jenderal Iblis tak gentar sedikit pun merasakan aura kuat yang keluar dari kelopak teratai kaca ilahi, karena dia tahu jika dirinya lebih unggul dari segi kecepatan, sehingga Jenderal Iblis berpikir jika serangannya akan lebih dahulu mengenai tubuh Ninchu, sebelum teratai kaca ilahi dilepaskan kepadanya. Jenderal Iblis kembali menghilang dari pandangan mata Ninchu, dan dengan cepat Ninchu menggunakan teknik segel 6 rasi bintang di sekitar tubuhnya. Jenderal Iblis yang mendekat ke arah Ninchu tiba-tiba merasakan tubuhnya begitu sulit digerakkan, hingga membuat dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya agar terbebas dari segel yang membelenggunya saat ini. Bagaimana bisa ada segel yang begitu sangat kuat yang dapat menghentikan gerakanku seperti ini? Batin Jenderal Iblis dengan amarah di wajahnya. Amarah di wajah Sang Jenderal Iblis seketika itu lenyap saat melihat pemuda yang menjadi lawan tarungnya, tengah melesat cepat kepadanya sambil mengerahkan teratai kaca yang mempunyai aura yang sangat kuat. Boom! Suara ledakan seketika itu menggema di tempat itu saat teratai kaca ilahi menghantamkan telak tubuh Sang Jenderal Iblis dari dekat. Jenderal Iblis terpelanting dengan keras dan menabrak pohon besar yang ada di belakangnya hingga tumbang. Sang Jenderal Iblis berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan ke arah Ninchu kemudian berkata, "Kau memang tangguh karena berhasil membunuhku, tapi kejayaan ras iblis tetap akan menguasai seluruh dunia ini. Aku merupakan bagian kecil iblis yang pernah kau kalahkan, masih banyak kekuatan besar dari rasku yang akan mengejutkanmu kelak. Anak muda. Karena kau telah membunuhku maka namamu akan menjadi buruan nomor 1 bagi para iblis. Anak muda tunggulah saat di mana kau pun akan merasakan kematian seperti yang kurasakan saat ini, bersamaan hancurnya peradaban manusia di dunia ini, ucap Jenderal Iblis dengan suara tertahan penuh rasa kesakitan. Tak lama kemudian gejolak energi di tubuhnya pun meledak seketika, hingga membuatnya menghilang dari pandangan mata Ninchu. Aku ingin melihat siapa yang diburu dan ingin memburu. Aku akan membuktikan jika aku mampu untuk menjaga peradaban manusia di muka bumi ini,
ucap Nincu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Matinya Jenderal Iblis membuat pasukan iblis yang bergabung dengan pasukan Kekaisaran Cahaya Naga segera mundur dan melarikan diri dari pertempuran yang terjadi. Perginya pasukan iblis seketika itu juga menggoyahkan mental dari pasukan yang dimiliki Kekaisaran Cahaya Naga, yang membuat pasukan elf pimpinan Kaisar Anshar perlahan-lahan mulai dapat menguasai keadaan. Nincu yang telah berada di dalam pertempuran, seketika itu menyuruh pasukan pemanah para elf untuk melenyapkan pasukan iblis yang melarikan diri dari pertempuran, agar mereka semua lenyap untuk selama-lamanya. Para elf pemanah segera melepaskan anak panahnya untuk udara, yang membuat anak panah itu bagai hujan memburu setiap iblis yang mencoba melarikan diri, hingga banyak pasukan iblis yang terkena anak panah dari prajurit pemanah elf. Sementara itu tepatnya di udara, tampak pasukan terbang udara Kekaisaran Cahaya Naga yang ingin menuju ke puncak Wongku, harus menerima kekalahan karena sergapan dari pasukan terbang gabungan Istana Sihir dan Istana Orji, yang tak disangka-sangka keberadaannya oleh pasukan terbang Kekaisaran Cahaya Naga sebelumnya. Perlawanan pasukan terbang Kekaisaran Cahaya Naga hanya sesaat, karena mereka harus menghadapi binatang sihir terbang yang begitu ganas dan sangat sulit dikalahkan, belum lagi menghadapi para pasukan elf terbang dari Istana Orji, yang membuat dua jenderal yang memimpin pasukan terbang itu dapat ditawan oleh Pangeran Sisio dan Putri Yinsi. Menyerahnya kedua jenderal pasukan terbang Kekaisaran Cahaya Naga, membuat seluruh pasukan terbang di bawah naungan kedua jenderal akhirnya ikut menyerah, yang membuat pasukan terbang Pangeran Sisio dan Putri Yinsi akhirnya memenangkan pertempuran udara. Di tempat lain, di mana pertempuran darat masih berlangsung dengan sengit, yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, tampak putra mahkota begitu sangat murka saat mendengar jika pasukan terbang yang dimilikinya telah ditaklukkan oleh pasukan terbang dari dataran langit. Karena ingin memenangkan pertarungan yang terjadi, membuat putra mahkota menelan sebuah pil iblis yang merupakan pemberian langsung dari Raja Iblis kepadanya, saat berkunjung ke menara terang tempat Raja Iblis berada dalam rangka meminta bantuan agar putra mahkota dapat menguasai Kekaisaran Cahaya Naga dari sang ayah. Terlihat tubuh putra mahkota bergetar dengan hebat seiring dengan gejolak alam yang sangat mencekam di tempat itu. Kini wujud pangeran yang tadinya tampan, berubah menjadi sangat mengerikan dengan sebuah tanduk di kepalanya yang membentuk sebuah mahkota baginya. Putra mahkota kini tak dapat mengenali dirinya lagi, apapun yang dilihat olehnya pasti akan segera dimusnahkannya, termasuk para prajuritnya sendiri yang berada dekat dengannya. Para jenderal, komandan prajurit dan para petinggi Istana Cahaya Naga yang melihat amukan putra mahkota, lebih memilih menyingkir dari tempat itu daripada mereka semua mati di tangan putra mahkota. Pangeran Zhengwu yang sangat dendam kepada kakak kandungnya, yang telah tega membunuh ibu dan saudara laki-lakinya, segera melesat cepat ke arah putra mahkota dengan menghantamkan serangan tangan kosong ke arah putra mahkota. Akan tetapi apa yang dipikirkannya tak sesuai kenyataan, sebuah kibasan tangan putra mahkota mampu menghempaskan Pangeran Zhengwu, hingga membuat sang pangeran tergeletak di tanah. Ihan yang melihat pangeran ketiga tergeletak di tanah, segera melesat menyambar tubuh sang pangeran, karena adanya gumpalan angin dingin yang menuju ke arahnya. Putra mahkota semakin tak terkendali saat petir besar dari angkasa menghujam tubuhnya dengan telak.
Tubuh putra mahkota saat ini menjadi lebih besar dengan berselimutkan aliran listrik yang sangat kuat, sehingga setiap gerakannya mampu untuk menghanguskan apapun di sekitarnya. Pil apa yang telah diminum oleh putra mahkota, sehingga membuatnya menjadi sosok pembunuh yang sangat mengerikan dan sulit untuk dikalahkan. Batin Nincu dengan terus menatap tajam ke arah putra mahkota yang saat ini menuju ke arahnya. Bersambung. Episode sebelumnya, Jenderal Iblis vs Nincu. Episode berikutnya, kesedihan Kaisar Zheng Hong. Kesedihan Kaisar Zheng Hong. Putra mahkota yang telah berwujud iblis, berlari menuju ke arah Nincu dengan aura yang sangat menindas dari tubuhnya. Sebelum putra mahkota melancarkan serangan ke arah Nincu, tiba-tiba saja Kaisar Zheng Hong telah berada di tempat itu dan mengarahkan telapak tangannya ke depan, sehingga gelombang kejut seketika itu menghempaskan putra mahkota ke belakang. Seluruh jenderal, komandan pasukan dan seluruh pasukan cahaya naga seketika itu menghentikan pertarungan, saat mendengar titah sang kaisar. Para jenderalku, dan seluruh pasukan dari Kekaisaran Cahaya Naga, hentikan pertarungan ini. Masalah yang terjadi saat ini akan aku selesaikan sendiri, dan tak usah ada dari kalian yang bertanya maupun membantuku menyelesaikan masalah ini. Cukup kalian semua kembali ke Istana Cahaya Naga, ucap sang kaisar. Seluruh petinggi pasukan tak ada yang berani melawan titah kaisar, mereka semua lantas memberi hormat dan mundur teratur, untuk kembali menuju ke Istana Kekaisaran Cahaya Naga. Aku minta dengan hormat yang terlibat dalam masalah ini, izinkan aku untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan putra mahkota. Aku Kaisar Zheng Hong memohon maaf karena tak bisa membimbing putraku hingga pertumpahan darah sampai terjadi, dan aku sangat berterima kasih karena kalian semua masih peduli dengan membantu Kekaisaran Cahaya Naga menangani masalah ini, ucap Kaisar Zheng Hong dengan raut muka penuh kesedihan di wajahnya. Yang mulia, kami semua selalu mendukungmu. Jika kau ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dengan putra mahkota, maka lakukanlah, kami tak ada yang akan ikut campur dalam hal ini, jawab Nincu. Terima kasih saudara Nincu, ucap Kaisar Zheng Hong. Kaisar Zheng Hong kini berhadapan langsung dengan putra mahkota, dan pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit. Kaisar Zheng Hong kini menggunakan kekuatan terkuatnya, untuk menghadapi putra mahkota yang telah menjadi iblis. Tapak penguasa surga yang selama ini tak pernah dipergunakannya, pada akhirnya harus digunakannya untuk bertarung dengan putranya sendiri. Maafkan ayah putraku. Aku tak bisa membiarkanmu melakukan kehancuran pada Kekaisaran Cahaya Naga. Langkah yang kau jalani telah membuatmu bersekutu dengan iblis dan itu merupakan hal yang tak bisa termaafkan lagi. Jika kau tak kubinasakan maka aku akan malu terhadap para leluhur kita, malu terhadap masyarakat Kekaisaran Cahaya Naga, dan malu terhadap diri sendiri hingga kau menjadi seperti ini. Putraku, maafkan ayahmu ini, ucap Kaisar Zheng Hong lirih. Tiba-tiba telapak tangan Kaisar Zheng Hong memancarkan cahaya emas, dan hal itu begitu sangat mengejutkan Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga tak kuasa melihat pertarungan yang terjadi, biar bagaimanapun yang bertarung itu merupakan keluarga terdekatnya sendiri, di mana darah yang mengalir di tubuh mereka berdua, sama juga yang mengalir di tubuh Pangeran Ketiga, sehingga membuat Pangeran Ketiga pada akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Seharusnya aku yang bertarung dengan putra mahkota,
bukan ayah. Aku bisa merasakan kehancuran hati seorang ayah jika melihat anaknya mati di tangannya sendiri, batin pangeran ketiga sambil menatap kosong ke arah depan. Sementara itu di tempat terjadinya pertarungan, putra mahkota dengan kekuatan iblisnya langsung menyerang cepat ke arah Kaisar Zheng Hong, dengan sebuah tinju yang memancarkan cahaya merah darah. Kaisar Zheng Hong menahan serangan tinju putra mahkota dengan telapak tangan kirinya, kemudian dengan cepat Kaisar Zheng Hong menghentakkan tangan kanannya ke arah tinju putra mahkota, sehingga putra mahkota terseret beberapa meter ke belakang. Belum sempat putra mahkota menstabilkan tubuhnya akibat hentakan telapak tangan sang kaisar, tiba-tiba saja Kaisar Zheng Hong menghilang dan muncul di hadapan putra mahkota dengan menapakkan telapak tangan kanannya ke dada putra mahkota. Serangan kuat yang disertai pengerahan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, membuat cahaya emas berbentuk telapak tangan keluar dari belakang putra mahkota, dan menghantam tanah dengan keras. Tanah di sekitar tempat itu retak di mana-mana, hingga menimbulkan getaran yang sangat kuat di tanah, akibat serangan kuat yang dilakukan Kaisar Zheng Hong. Putra mahkota berdiri pada tempatnya, tanpa bergerak dan tanpa suara. Perlahan-lahan putra mahkota berubah menjadi wujud aslinya dan menatap sayup sang ayah. Kaisar Zheng Hong berusaha tegar melihat tatapan putra mahkota ke arahnya, dan tak lama terdengar suara lirih dari putra mahkota. "Maafkan aku ayah," ucapnya sambil menjatuhkan dirinya ke arah Kaisar Zheng Hong. Kaisar Zheng Hong segera menyambut putra mahkota dengan pelukan hangat seorang ayah, karena dia tahu jika hari ini merupakan hari terakhir dia memeluk putranya itu. Putra mahkota kini telah tiada, dia menghembuskan napas terakhirnya di pelukan sang ayah. Dengan meneteskan air mata Kaisar Zheng Hong pun berkata, "Aku telah memaafkanmu putraku." Kaisar Zheng Hong membawa putra mahkota ke puncak Gunung Wongku, untuk dikuburkan di sana. Semua yang menyaksikan hal itu ikut bersedih, walaupun awalnya mereka semua sangat membenci putra mahkota. Setelah menguburkan putra mahkota, Kaisar Zheng Hong memutuskan untuk tinggal di puncak Gunung Wongku, untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana dengan bertapa menemani putra mahkota yang telah tiada. Sementara itu pangeran ketiga diangkat sebagai kaisar baru di Kekaisaran Cahaya Naga oleh Kaisar Zheng Hong, yang disaksikan oleh semua orang yang berada di puncak Gunung Wongku. Hari itu juga pangeran ketiga yang telah diangkat menjadi kaisar baru, meminta lencana emas kepemilikan Serikat Dagang pada Ningchu. Setelah Ningchu memberikan lencana emas itu kepada Kaisar Zheng Wu, maka lencana emas itu digabungkan menjadi satu dengan milik sang kaisar. Setelah itu Kaisar Zheng Wu memberikan lencana emas yang sudah disatukan kembali kepada Ningchu. "Adik, mulai sekarang kepemilikan tunggal Serikat Dagang ada padamu. Aku telah menyerahkan semua saham yang ada padaku untukmu," ucap Kaisar Zheng Wu. "Terima kasih atas kepercayaanmu padaku, dan aku berjanji di masa depan, aku akan memajukan Serikat Dagang lebih baik lagi," jawab Ningchu. Setelah tak ada lagi pertempuran yang terjadi, sudah waktunya bagi Pangeran Sisio dan Kaisar Ansher untuk kembali ke daratan langit. Hari itu juga pasukan negeri elf kembali pulang ke dataran langit, begitupun dengan Pangeran Sisio dan Putri Yinzi. Setelah Ningchu mengucapkan kata terima kasih, mereka semua akhirnya menghilang masuk ke dalam portal. Kini tinggal Kaisar Ansher yang berada di tempat itu dan berkata, "Adikku pergi mencarimu ke wilayah Kekaisaran Phoenix,
guna meminta maaf setelah semua yang terjadi di Istana Orji. Ibu Ratu pun telah tiada, karena rasa bersalah yang selalu menghantui hatinya, hingga membuat Putri Anti pergi mencarimu. Setelah menghilangnya Ibu Ratu dan perginya Anti, membuat Kaisar terdahulu memilih untuk mengasingkan diri dalam pertapaannya. Tuan muda, aku ingin kau menjaga adikku, walaupun tak ada harapan baginya untuk bersatu denganmu. Tuan muda, aku mohon diri. Ucap Kaisar Ansher kemudian menghilang bersama portal yang dimasukinya. Nincu terdiam. Tak lama kemudian dia pun melirik ke arah An Yue yang juga berada di tempat itu. An Yue tak merespon tatapan dari Nincu, malah dia pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kemenangan Nincu. Episode berikutnya. Ketegasan Nincu. Naga Giok. Ketegasan Nincu. Nincu ingin mengejar An Yue yang berjalan pergi, akan tetapi langkahnya ditahan Tensi yang telah berdiri di sampingnya. Biarkan saja dulu sampai gejolak di hatinya mereda. Jika Tuan Muda datang kepadanya saat ini maka Tuan Muda tak akan mendapatkan kebaikan hatinya. Malah Tuan Muda akan mendapatkan masalah yang bisa menimbulkan pertengkaran. Berikan waktu bagi An Yue untuk merenung sampai keadaan hatinya membaik, dan saat itu Tuan Muda bisa memberikannya penjelasan akan masalah ini. Ucap Tensi yang berada di samping Nincu. Jujur jika berhadapan dengan wanita yang sudah dekat denganku, kadang aku tak berpikir langkah apa yang harus kulakukan. Aku telah memberikan penjelasan sebelumnya kepada An Yue jika aku tak bisa tinggal di satu hati, tapi aku bisa berbagi hati seadil-adilnya sehingga tak ada yang tersakiti di antara mereka. Dan waktu itu An Yue menerima semua keputusanku, tapi sekarang masalah tiba-tiba berubah. An Yue sepertinya tak ingin jika aku bersama dengan wanita lain, jawab Nincu. Tuan Muda. Apakah kau masih mencintai Putri Anti? Tanya Tensi. Nincu menghela nafas panjang kemudian dia pun berkata. Putri Anti merupakan wanita yang pertama yang memberi warna di hatiku, walaupun aku pernah berkata jika aku tak akan memperdulikannya lagi. Akan tetapi aku tak bisa membohongi hati kecilku sendiri, jika aku masih menginginkannya berada dekat di sisiku. Tensi. Saat ini Putri Anti kini berada di Kekaisaran Phoenix. Dengan penciuman tajam dari para iblis aku khawatir jika sampai para iblis mencium bau darah elf di tubuhnya, maka dengan sendirinya Putri Anti pasti akan dalam masalah besar. Jawab Nincu. Lantas langkah apa yang harus Tuan Muda ambil sekarang? Tanya Tensi kembali. Saat ini aku akan menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix untuk mengumpulkan semua pemilik simbol dewa di sana. Salah satunya adalah merekrut Putri Anti ke dalam kelompok pembasmi iblis karena dia memiliki simbol dewa di tubuhnya. Aran, Anchen, Surui dan Virgion, untuk sementara ini berada di Kekaisaran Mutiara Hidup, untuk membentuk satu kekuatan di dalam serikat dagang yang baru, agar peperangan besar antara ras manusia dan ras iblis di masa depan, kita masih mempunyai kartu as yaitu kekuatan tersembunyi dari serikat dagang yang ada di wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup. Tensi. Jika besok An Yue tak ingin pergi bersamaku ke wilayah Kekaisaran Phoenix, maka aku menginginkanmu untuk menjaganya, karena saat ini tak ada keluarga, teman, dan orang terdekat yang bisa menemaninya selain dirimu, jawab Nincu. Aku pasti akan menjaganya untukmu Tuan Muda, kau tak usah risau dan mengkhawatirkan hal itu, ucap Tensi.
Setelah perbincangan singkat itu, Ninchu pergi ke suatu tempat untuk beristirahat hingga pagi pun tiba. Pagi hari Ninchu meminta izin kepada Kaisar Zheng Hong dan dua tetua lainnya yang masih berada di puncak Wongku, untuk meninggalkan Gunung Wongku karena masih ada urusan yang harus dilakukannya. Setelah mendapatkan izin dari dua tetua dan Kaisar Zheng Hong, pada akhirnya Ninchu mengajak An Yue untuk pergi bersama menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. An Yue tak menolak maupun mengiyakan perkataan Ninchu, dia hanya diam dan tak memberikan kejelasan dari ajakan Ninchu. Apa yang dilakukan An Yue memberikan sedikit rasa kesal di hati Ninchu. Tiba-tiba suara-suara inti api surgawi menggema dari dalam alam batin Ninchu, dia pun berkata, "Kau harus lebih teliti lagi memahami hati wanita, kau harus peka dengan keadaan yang ada, permintaan maaf merupakan cara terbaik untuk meluluhkan hatinya, ditambah lagi dengan memberikan perhatian lebih walaupun sekecil apapun itu, maka ku yakin dia akan luluh dari amarah yang saat ini membelenggu hatinya." Ninchu buang jauh-jauh perasaan egomu darinya, berikan satu penjelasan dan ketegasan di dalamnya, agar masalah yang terjadi ini tak akan terulang untuk kedua kalinya, ucap inti api surgawi. "Baik guru. Aku mengerti dengan apa yang kau katakan ini," jawab Ninchu. Ninchu kemudian menggenggam tangan An Yue, kemudian membawanya ke atas punggung Tensi yang telah merubah menjadi rubah putih seekor tiga. Rubah itu berlari menembus lebatnya hutan, saat ini dia berlari menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. Di atas punggung rubah putih ekor tiga, tak sepatah kata pun keluar dari mulut An Yue. Keceriaannya yang dahulu kini hilang entah kemana. Ninchu memikirkan mencari momen di mana dia harus membicarakan semua ini dengan An Yue, karena keadaan sekarang ini jangan sampai berlarut-larut sehingga menimbulkan suasana asing di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Tensi menemukan sebuah danau. Dia pun mengurangi laju larinya karena mendengar perintah Ninchu untuk berhenti sejenak beristirahat. Setelah mereka berdua turun dari punggungnya, Tensi tahu apa yang harus dilakukannya, dia pun berlari dengan cepat hingga hilang dari pandangan mata keduanya. "Aku minta maaf karena telah membuatmu terluka, jika aku memang tak sebaik dan pantas bersanding denganmu, maka dengan sangat menyesal kita akhiri kisah kita ini, karena aku tak ingin di masa depan kau harus terbebani dengan keberadaan wanita-wanita lain yang saat ini dekat denganku, dan aku juga terbebani untuk menjaga perasaanmu agar tidak lebih kecewa lagi," ucap Ninchu. Mendengar perkataan Ninchu membuat getir di hati An Yue, wanita muda itu begitu sangat mencintai Ninchu, dan harapannya jika suatu hari nanti tak ada wanita lain yang berada di hati pemuda yang dicintainya itu. Akan tetapi tak ada pilihan baginya karena dia dahulu pernah berkata, jika dia sanggup untuk berbagi hati dengan para wanita lain, yang sebelumnya telah dijanjikan Ninchu untuk menjadi pasangan kekasihnya, yang penting Ninchu bisa berbagi hati seadil-adilnya. "Apakah kau mencintaiku?" Tiba-tiba sebuah kalimat terucap dari bibir merah mereka An Yue. Dengan cepat Ninchu pun berkata, "Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, dan aku berharap jika hubungan kita ini bisa abadi selamanya," jawab Ninchu. "Aku cemburu. Aku takut kau akan menyisihkan aku setelah kau kembali bersama Putri Anti, karena aku sadar aku kalah segalanya dari Putri Anti," ucap An Yue dengan mata mulai berkaca-kaca. Ninchu tersenyum, dan menghapus air mata di pipi An Yue, dengan cepat dia pun meraih wanita cantik yang ada di hadapannya itu ke dalam pelukannya,
kemudian membisikkan kata. Sudah kukatakan aku akan menyayangi kalian semua seadil-adilnya, dan aku berjanji padamu air mata yang jatuh hari ini di pipimu, takkan pernah terjadi lagi karena aku akan selalu memberikan yang terbaik bagimu, jawab Ninchu. Aku tak ingin kau meninggalkanku, ucap An Yue sembari mendekap erat Ninchu. Aku takkan meninggalkanmu, jawab Ninchu dengan membalas dekapan erat sang kekasih. Dari kejauhan tensi yang telah merubah dirinya menjadi wanita cantik, hanya dapat tersenyum melihat kemesraan di antara mereka. An Yue merupakan wanita tegar dan kuat, dan sangat sulit mencari tandingannya di antara kultivator muda di dunia ini. Akan tetapi semua ketangguhannya itu harus luntur di hadapan cinta. Air mata yang menetes di pipinya merupakan tanda jika dia benar-benar lemah, batin tensi dengan tersenyum penuh arti. Bersambung. Lagi ada episode sebelumnya. Kesedihan Kaisar Zheng Hong. Episode berikutnya. Desa terpencil.